ngerti. Nah nanti kalau sudah ngerti, insya Allah diamalkan. Maka begini, kalau sekedar tahu Pak, sopo sih yang tidak tahu kalau apal Quran itu baik? Semuanya tahu. Tapi siapa di antara kita yang sekarang sampai detik ini masih punya keinginan untuk apal Quran dan ngelatih walaupun satu ayat bentino? Mana orangnya? Temanya menuju kedamaian jiwa. Begini, kalau sudah ngomong jiwa, itu jelasnya namanya dalam bahasa Islam nafs. Kedamaian itu salamah atau roha. Salamah atau roha. Nah maka kalau digoleki gampangi, ya sudah, intinya satu, rohatun nafsi, salamatus sadri, wa tazkiyatun nafsi. Wis antara muter-muter di situ tok. Karena semua dari manusia ini Pak, bukan di sini. Orang kalau pikirannya wabot, sing penting atine tenang, yo beres. Ada orang pikirannya mek titik, bojone mek siji. Ya. Ya sudah, saya ganti. Lah sik ket ngene tok wis disindir, Masya Allah. Saya boleh ceramah apa ndak ini? Ndak boleh karuan tak mulai wis ini. Lah sik ket ngomong lho, langsung mulai lho. Mulai sudah dari tadi lho, innal hamdalillah lho sik mang. Sudah, ndak apa-apa Bu. Monggo kersa panjenengan, kula manutan tiange. Sudah. Maka begini. Ada orang yang pikirannya ringan. Anak yo mek didik. Biaya sekolah yo gak sepiro. Larang, omah yo wis enek, pekerjaan yo wis mapan. Tapi ben ketemu koncone ngopi, peh sumpek. Sampai koncone bilang apa? Jane sampai iki sumpek opo sih? Nah, maka artinya bukan pada pikiran dan juga bukan pada beban hidup. Kalau ngomong beban hidup, nun sewu nggih. Tidak ada yang beban hidupnya itu mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa coba? Yang dipikir itu bukan cuma mikir istri, mikir anak, mikir cucu, mikir diri. Tapi yang dipikir siapa? Umatnya. Dan yang dipikir bukan umat yang di jero masjid. Yang dipikir oleh Nabi Muhammad itu, yang menyibukkan pikiran beliau, itu justru umat yang hidayah belum sampai kepada mereka. Maka ketika malaikat Jibril datang dalam hadis riwayat Imam Muslim, di pojokan kota Madinah, di salah satu sudut kota Madinah, malaikat Jibril itu mengatakan begini, ya Muhammad, bashir ummataka annahu man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wahai Nabi Muhammad, berikan berita gembira untuk umatmu. Pokok ceritanya gembira-gembira wis. Lek serem-serem urip panjenengan pun penuh dengan kesereman ya. Sudah, berikan berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Barang siapa di antara umatmu, siapapun orangnya, pokok meninggalnya tidak pernah syirik, melbu surga. Itu kan cukup menjadi berita gembira buat kita. Sing penting gak syirik, melbu surga. Enak apa ndak? Yo pol jani. Tapi untuk Nabi Muhammad itu belum cukup. Panjenengan cek nanti haditsnya di ChatGPT atau AI. Kalau ngomong Google wis kuno sekarang. Alah sik Google. Setelah zamannya selewat kok sik main Google. Nah, panjenengan cek nanti di AI, ChatGPT, insya Allah keluar. Apa itu? Ternyata hadis ini tidak menjadikan Nabi Muhammad lego. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya Jibril, kalau bahasa kita nggih, umatku itu ya macem-macem. Tidak hanya umatku itu yang ahli masjid mustaqim, subuh mustaqim, beduk mustaqim, asar mustaqim, maghrib mustaqim, isya mustaqim. Umatku itu bukan cuma sing gedung di masjid mustaqim tok. Tapi umatku ini ya ono sing kecantol di judi online, ada yang kecantol di urusan riba, ada yang kecantol di nun sewu nggih, a'azanallahu wa iyyakum, Allahumma yusturna al-jami', semoga Allah nutupi aib kita semua. Ono sing kecantol di prostitusi, ono sing kecantol di narkoba. Ternyata yang dipikir sama Nabi bukan yang sujud. Lek sujud iki insyaallah ya bukan mengecilkan ya. Ya insyaallah panjenengan surga lah wis, surga. Enggak usah khawatir, surga. Kalau ndak nanti coba tanya sama malaikatnya, aku duwe kanca Ustaz Rifki, mosok mlebu dhewe nang surga rek, kancane gak disusul blas. Nah, nanti saya tak keluar lagi tak susul sampean. Amin. Mboten apa Bapak Alek, matur suwun. Bagaimana Pak Erik, aman? Nah, sudah. Maka yang dipikir oleh Nabi itu umatnya yang memang apa? Kaifa ya Jibril in zana in saraq. Tapi umatku itu sing pernah mencuri, yang pernah berzina bagaimana? Ojo dipikir noto umatku sing umum-umum. Kata Jibril apa? Wa in zana wa in saraq. Ini dua dosa besar ini
Ini perwakilan saja, mewakili dosa besar yang lain. Maka malaikat Jibril mengatakan, jangan khawatir wahai Muhammad, Allah akan menjadikan dirimu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Anda buka tafsirnya kalimat fatardo itu, Nabi Muhammad oleh Allah dijamin tidak akan sedih karena umatnya. Maksudnya apa? Umatnya Nabi ini Pak, wis yang penting manut, ojo kakan protes. Nggak ada Islam Protestan itu, nggak ada. Ya secara nama minimal ya, jane lek digoleki wong ya enek ae. Ngene ra cocok, ono ra cocok, tak miriki ra gelem, tak miriku ra gelem, njalukmu piye gitu loh. Nah, sudah, maka kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda itu Allah akan menjadikan Nabi Muhammad ridha fi ummatihi, dalam keadaan siapa? Umatnya, bukan di dunia tapi nanti pada hari kiamat. Maka pertanyaannya Nabi, supaya aku ini ridho kepada malaikat Jibril, apa pertanyaannya? Ya apa umatku ini kalau mereka pernah zina, mereka pernah mencuri? Jawabannya malaikat Jibril apa? Wa in zana wa in sarok, tetap melbu surga. Walaupun sebelumnya mungkin pernah berbuat dosa, tapi yo ingat, dosa itu ya ono tanggung jawab. Tanggung jawabnya ndak kemudian antara yang berdosa dengan yang tidak berdosa dianggap podo, yo zalim kalau begitu ya kan? Nah maka minimal ya ono ikhtiar, ya Allah tahu dosa ya Allah, maka tobatnya kudu luwih kuat dibanding yang tidak pernah melakukan dosa. Sujute kudu luwih dawa timbang sing gak tahu ngelakoni dosa. Nah maka itu insya Allah nanti aman. Nah tapi dari sini jamaah, yang kita inginkan itu bagaimana semua janji Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu terwujud. Maka kita kepingin hati ki ayem gitu, ketemu siapapun husnudzon, berada di tempat apapun tetap positif. Dia mendapatkan sesuatu atau tidak dapat sesuatu, atine tetap ridho. Nah itu yang kita inginkan sekarang. Nah sekarang coba panjenengan perhatikan. Yang pertama, kebaikan hati itu salah satu yang Allah inginkan untuk munculnya persatuan umat. Jadi persatuan umat ini jamaah tidak hanya dengan persamaan mazhab, bukan hanya muncul karena samanya visi ataupun misi. Persatuan umat itu diawali dengan hati yang bersih. Maka lihat, kalau mau ngomong wong sing cerekel, ngerti cerekel Pak? Cerekel itu kalau bahasa Inggrisnya itu cengkal. Kayak so diatur, pokok sakarepe dewe. Itu ndak usah ngomong satu kelompok. Di setiap kelompok modelnya ono dewe-dewe sing cerekel-cerekel itu. Di Muhammadiyah yo enek. Di NU yo boleh jadi enek. Di Al Irsyad yo mungkin karena Arab ya rada akeh paling. Iya, terus di mana lagi? Wis pokok di setiap kelompok yang ada itu perwakilan para cengkalers ini insya Allah ono ai. Nah maka model-model yang seperti ini jamaah, itulah yang aslinya ngerusak. Nah cengkal itu urusan hati, gak iso legowo ketika kumpul orang lain yang pikirannya macam-macam. Enek sing seneng model ngini, ora iso. Nanti dia pindah gara-gara gak cocok dia pindah rono maneh. Akan ketemu waktunya dia ndak cocok lagi di situ. Karena urusannya bukan tidak sesuai, tapi hati yang tidak siap menerima perbedaan keadaan umat ini. Lo jenenge umat Nabi lo Pak. Ada yang modelnya model guyok ke, gak tahu mandek. Siapa dalam hadis itu? Yang senengannya bikin Nabi guyu terus, Nuaiman. Ada yang model Nuaiman. Yang mana Nabi Muhammad ngerti ya apa ngatur model Nuaiman ini. Ada yang kemudian modelnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Mesem tok wis gare ulu rontok. Ada yang modelnya Abu Bakar, tegas tapi wonge lembut. Ada macam-macam. Lah ini kalau panjenengan ndak nyiapno wadah sing jembar, ya yang salah bukan orang yang ketemu panjenengan. Karena setiap orang yang ketemu panjenengan tidak bisa dituntut sama dengan yang panjenengan kepingini. Tapi bagaimana panjenengan kontrol hati biar setiap orang yang ketemu panjenengan modelik koyo apapun gak ngerusak hati panjenengan. Kita ini ketemu orang Pak dadi dosa. Ketemu model ngene pindah cerita nih, "Bah yo mang dek mustaqim." Kate ngimami lho, "Bah yo sik tarik kabel son iki lho." Yo ngono yo gak ndang ditandani. Bayangin. Bukan ini contoh saja, ndak usah baper talah. Koyo ngajiannya ranai. Terus yang lain lagi, misalkan ketemu model Pak Gatot, Pak Gatot itu ben peduk. Sen sugune ngombe terus gorengane kapan?
Bener tat kopi. Lho, kopi kelempokan kopi. Karepe yo ketan, apa yo gorengan, apa singkong keju. Nah, sehingga kalau Anda itu memang dari awal atine wis rusak, ketemu siapapun peluangnya bukan pahala tapi dosa. Kenapa? Bukan orangnya yang salah, tapi panjenengan tidak punya hati yang cukup luas untuk menyikapi setiap orang yang ketemu dengan panjenengan. Sekarang lihat ayatnya. Panjenengan buka pada surah Ali Imran 103 dan Al-Anfal 6263. Ali Imran berapa? 103. Kemudian Al-Anfal 62 dan 63. Nanti panjenengan cek aja di YouTube-nya Masjid Mustaqim ini. Apa nama YouTube-nya sih? B Media TV. Yang pertama, siap sih. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan lancar ya. Sehat selalu. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau tadi izin tidak bisa sampai terakhir ada acara. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat, ayatnya jelas. Wis, pokok gandolano marang taline Gusti Allah, ojo senengane berpecah belah. Perintahnya jelas apa enggak? Jelas. Larangannya jelas. Perintahnya berpegang teguh dengan talinya Allah, larangannya jangan bercerai-berai. Wis, itu perintah jelas. Artinya memang kalau kita ini ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, ya paham sudah. Pokok cekelan marang taline Gusti Allah. Talinya Gusti Allah itu apa? Agama Islam. Dan yang dilarang oleh Allah jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian sezaman dulu pas kalian itu musuhan terus. Ketika kalian itu apa? A'daan itu panjangan buka tafsirnya. Ketika belum datang agama Islam, orang itu tercerai-berai dengan sukunya, dengan kelompoknya, dengan asobiyahnya. Ketika Islam datang, itu oleh Nabi Muhammad mereka itu dikumpulkan dengan agama Islam. Wes, model suku-suku itu tetap ada. Tapi kemudian suku tadi tidak menjadikan mereka tercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum. Lihat, yang Allah satukan itu bukan sesuatu apapun kecuali apa? Hati. Wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah tersebut kalian bersaudara. Tapi panjenengan cek Ali Imran 103 ini, yang menjadikan orang itu bersatu itu hatinya. Apanya? Hatinya. Contoh, ini sering panjenengan dengar, tapi mudah-mudahan kita ulang dari bahan renungan. Kita masukkan ke alam bawah sadar kita ini. Kalau terus yang tiap hari kita dengarkan itu bersatu, nanti peluang itu gak sempet. Setan itu gak sempet berpeluang bisi. Rausarono wis pindah. Rausarono wis liyane ae. Nah, setan gak sempet. Sekarang kita lihat. Wa allafa baina qulubikum. Lihat. Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus As-Sudfi. Namanya Abu Musa. Kunyahnya Abu Musa. Eker-ekeran di majelis. Eker-ekeran. Guru dengan murid. Sampai muridnya bilang apa? Kalau bahasanya Nabi Musa dengan Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Wes, hari ini waktu dan tempat perpisahan antara saya dengan kamu. Tidak ada pertemuan setelah ini. Sampai seperti itu. Besok paginya subuh meneh, yang ngalah siapa? Yang hatinya paling bersih. Karena keluasan ilmu. Imam Syafi'i datang ke rumah muridnya itu. Bukan murid datang ke rumah gurunya nun sewu, sepuntene, ndek wingi emosi. Tidak ada. Guru yang harus lebih lapang dadat. Datang ke rumahnya Yunus As-Sudfi ini, dinteni ngarep omahe. Ketika Yunus keluar sholat subuh, dicekel tangannya sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bro, walaupun kita ini beda 1-2 masalah, mosok sampean gak gelem sak duluran be aku. Wong sing beda lo mek 1-2. Tapi kita ini yang sama jauh lebih banyak. Alam nakunu ikhwana. Kenapa kok gak seduluran naik? Nah ini lho Pak, hati ini lek wis bersih Pak. Memang kebersihan itu diawali dari bersihnya Pak, hati. Itu ayat Ali Imran 103. Sekarang Al-Anfal 6263. Supaya apa sih ndelok wong Islam itu cek penak gitu loh Pak. Bayu, kita ini kadang-kadang ya memang kadung atine rusuh. Jadi yang salah itu kesannya orang lain. Padahal orang lain tidak salah. Memang kadung atine wis kadung rusuh. Kakean dosa, kakean suudzon, hasad, sombong, iri, dengki. Akhirnya yang salah kesannya orang lain. Lah sampean gak gelem ngene.
Loh kok sampean kene apa gak sampean aja, kita aja yang memahami orang lain. Al-Anfal 62 dan 63. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan dialah Allah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan keberadaan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, yang kemudian Allah itu salah satu pertolongannya untuk menguatkan dakwahnya Nabi. Maka membaca ayat itu Pak, akan memang lebih bagus kalau kita baca ini ayat ini awalnya apa, akhirnya apa, arah ayat ini menceritakan apa. Itu keren, sehingga kita bisa mendapatkan ayat secara utuh. Nah maka sekarang contohnya Al-Anfal 62, 63. Allah itu memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Itu dengan apa? Dengan pertolongan Allah dan dengan keberadaan umat Islam. Umat Islam yang bagaimana? Wa allafa baina qulubihim. Allah menolong engkau dengan hatinya orang mukmin tadi yang berada di sekitarmu, itu oleh Allah hatinya ditautkan. Jadi hatinya dipersaudarakan. Atine orang-orang di sekitar Nabi itu atine apik kabeh, atine gampang dicekel, gampang bersatu. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah yang menjadikan hati mereka bersatu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaulah kamu keluarkan duitmu sampai entek, bondomu sampai entek, omahmu kok dol kabeh gawe nyenengno orang supaya orang itu bersatu, ma'allafta, kamu tidak bisa menyatukan mereka. Tapi yang menyatukan mereka siapa? Walakinnallaha allafa bainahum. Lihat, ketika Allah menceritakan persatuan di sini, diawali dari kalimat apa? Hati. Diawali dari kalimat apa? Hati. Nah berarti orang yang gak gampang cocokan, bedo titik ngalih, bedo titik pisah, itu bukan masalah ilmu saja Pak. Wong kadang-kadang ilmu ini harus dijelas nih kok. Model ini ada, monggo silahkan. Ikut imamnya ada, dalil yang difahami seperti ini. Walaupun mungkin menurut kelompok yang lain dalilnya begini, tapi minimal ilmunya enek. Tapi kalau tetap setelah dijelaskan lah kok ora iso, angel wis pokoke. Nah hati-hati lah, pokoke itu bukan cuma dari kelompok orang lain. Kelompok kita ya pokoke podo, pokoke itu podo dimanapun ada. Nah maka dari sini ternyata Allah sebutkan dalam Al-Anfal 62, 63 itu masalahnya yang paling inti di urusan hati. Dan setan itu kalau ganggu kita Pak, ganggu lewat telinga, lewat mata, dileboknya hati. Mata kita ngelihat, hati kita mikir, loh kok ngono. Telinga kita denger, langsung hatinya mikir, loh kok ngono. Misalkan nyindir satu masjid, kalimat itu krungu di kuping. Lek wong atine apik, alah paling yo salah omong. Alah ngono ae kok direken. Kalau hatinya bersih, lek atine rusuh disebul mek setan. Ini coba mowo gitu, sebul. Tambah abang. Kenapa? Urusan apa? Hati. Saya kasih contoh lagi yang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid setia betul, tapi setiane salah arah. Nah kita ini sama kadang-kadang, duwe konco, duwe murid, duwe sahabat, tapi salah arah. Pokok apapun yang kita lakukan kudu bener. Lek dikritik ngamuk, dilurus nih tersinggung, gak plek be aku. Kekancan 8 tahun mosok ini malah belani musuh. Loh ini bukan masalah belani musuh, ini karena memang yang bener di pihak mereka, kita yang salah. Nah kadang-kadang kita ini ya ndak fair juga. Wis jujur aja lah, wis salah Pak podo aja Pak, kita ini kalau ndak mau dewasa mau sampai kapan? Wis ngaji sak mene-mene iki jamaah mulai saya pertama ngaji sampai sekarang ya panjenengan yang ngaji. Ya gak ketambahan, ya gak kalong. Paling bapaknya mati ganti anake mek ngono tok. Nah maka kok kesannya yang ngaji kok iki-iki tok, yang lain mana? Ya gara-gara kita ini ngaji untuk nyenengno kuping kita tok. Kita ndak sempat ngaji untuk menyentuh orang lain yang ndak sempat masuk masjid. Jangankan sini, wis salah. Ayo jujur aja, jujur. Ada yang tahu Masjid Salman itu? Salman itu pernah sholat ke sana? Oh rencananya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Rencananya. Tahu imamnya di sana biasanya siapa? Kajiannya hari apa? Takmirnya siapa? Masjid loh Pak, kudu gereja loh Pak. Masjid. Nah memang urusannya bukan urusan ilmu tok, bukan urusan ilmunya belum luas, ilmunya belum sampai. Kalau kata-kata itu sudah kita dengar mulai zaman kita masih di perut ibu kita dulu.
Ibu kita ngomong, le, wong iku cengkal gara-gara ilmune kurang, le. Ibu kita ngomong iku. Tapi kemudian hatinya belum disentuh. Nah, sekarang begini. Contoh yang lebih top lagi lah, Imam Hasan Basri. Suatu hari muridnya Imam Hasan Basri itu safar. Ini Anda cek ceritanya ini kudu cerita dongeng, Pak. Cuma kita kalau diceritani yang model begini, hoi kula Imam Hasan Basri ya. Lagi ini Imam Sopo, Imam Rafi'i gini. Nah, repot mana begini. Muridnya safar. Ketika safar masuk suatu masjid, lihat Pak, wong lek apik iku Pak. Kemanapun dia pergi melbuni ya masjid. Masuk masjid. Pas di masjid tadi ada pengajian. Yang ngisi pengajian itu, yo gak ono angin, gak ono udan, iki arek yo kok pas melbu masjid kono yang namanya ini anak muridnya Imam Hasan Basri dan murid setia. Ternyata di majelis tadi, guru yang sedang ngomong itu menghina Imam Hasan Al-Basri jopo jero. Ngaku ahli hadis padahal dia tidak ngerti hadis. Ngaku ahli fikih padahal dia tidak faham masalah fikih. Ente-entean. Muridnya tidak terima. Lah kok pas melbu kok pas guruku disikat ini. Pergi tuh murid das. Cepat-cepat datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Cerita ya Imam. Kuntu fi masjid kada wa kada wa sami'tu mau'izatan anka kada wa kada wa ustu tawar cerita naku wape. Apa kata Imam Hasan Basri? Amruka ma baina itsnin. Kamu ini antara dua. Nomor satu, kamu jujur tapi kamu mindah fitnah. Kamu tidak bohong, jujur kamu ini, kamu tenanan kerungu. Tapi yang kamu lakukan itu apa? Namimah, memindah fitnah. Yang setan tidak punya jembatan untuk menyampaikan omongan orang itu ke telinga saya sampai hati saya sakit. Setan gak duwe jembatan. Terus setan golek sopo kurirnya ini. Lah kok setan nangkep sampai didadek nih kurir. Maka kamu ini saat ini yang pertama jujur tapi bodoh. Jujur tapi bodoh. Kita sering begitu Pak. Coba sampean kudu kancaku gak tak ceritani kok. Asli kok. Aku ingin lho mang masjid mustaqim. Lah kok sampean diwarangi ini ya. Aku jane antiku ya loro Mas. Maka aku gara-gara mbek sampean ke kancan tak ceritani sampean. Ini malah keliru. Ini jujur tapi goblok. Kenapa Bu? Iya ini jujur tapi apa? Bodoh, tidak ngerti bahwa apa yang dia sampaikan itu akan memunculkan masalah. Itu kemungkinan pertama. Amruka ma baina tsnin kata Imam Hasan Basri. Urusanmu ini antara dua. Nomor satu, kamu tidak bohong memang. Dan saya tidak tahu kamu benar apa enggak. Tapi minimal nomor satu kamu jujur, tapi kejujuranmu itu keliru, dimanfaatkan oleh setan untuk mindah omongan. Ini ambulan atau apa ini? Saya khawatir kalau daerah Pari saya feelingnya ambulan tuh Pari. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri, wa inma anta kadzdzab, dan boleh jadi kamu itu pembohong. Dia tidak ngomong seperti itu, tapi kamu memang ingin ngerusak antara saya dengan dia. Maka di posisi yang kedua, kamu juga salah. Kamu tukang buhtan, pembohong yang ngerusak hubungan antara orang Islam. Nah, sekarang saya kesuruh pilih kamu, kata Imam Hasan Basri. Kamu mau milih yang pertama tukang adu domba, atau kamu mau jadi tukang fitnah? Muridnya mikir, karo-karo nelek. Loh ya wes ngerti karo-karo nelek kok dilakoni. Nah, lihat, orang kalau hatinya terlanjur bersih. Ini murid gak mungkin ngapusi. Kalau itu kejadian sama kita, Pak, parani wonge, Pak. Tenan apa ora sampean ngomong ngono. Iki lho muridku tak gawa saksine iki lho. Lek tenan ayo wis adu pimpong ae iki. Sing kalah dirabekne ayo wis bismillah. Ya akhirnya musuhnya tak ngalah ae wis aku ya. Nah, ini kalau orang hatinya terlanjur baik, apapun yang disampaikan orang gak ngefek sama kita. Nah, maka urusan Imam Hasan Basri tadi, dia bilang apa? Saya tidak peduli dengan itu. Karena apa? Memang setan itu senantiasa cari cara. Kalau ini kejadian sama kita, Pak, dan jujur, saya pernah mengalami itu. Jadi jurkam saya zaman dahulu, itu juga ngerekam di pengajian lain. Qadarullah pas direkam, itu yang direkam itu yo entah lupa, entah sengaja, entah bagaimana. Lawang sing ngamera dia itu yang biasa ngamera saya, dan ngamera saya duluan sebelum ngamera dia. Itu ngomong gini, jadi yang sudah ngaji sama saya, jangan ngaji sama Ustadz Rifki ya. Lali kamera ini. Dan yang man behind the cam, you know, itu rotok kenceng loh ini. Apa the man behind the cam ini? Wis pokok iku lah panjenengannya gitu loh wis ya.
Apa? Iya, Mas Sunu atau Mas Bimo lah. Oleh dia mustaqim antara Mas Sunu Mas Bimo. Ini orang saya. Sudah. Besoknya yang kamera tadi ketemu sama saya di suatu masjid. Ustadz lah kok begini Ustadz. Saya yo panas Pak, wong atiku rusuh ya. Yo panas. Lu mosok tenang. Lo. Padahal yo aku yo kenal lo. Nomor HP ku yo duwe lo. Mosok gak telepon nang aku. Qadarullah, areke pas genah. Saya minta videonya. Dia wis videone wis. Tak gawe ini bukti. Saya mau datang ke rumahnya. Yombo pas genah, yombo pas lalai, malah saya tidak paham ini. Lah videonya lah kok kehapus Ustaz. Nah, iki lho wong pinter. Lu serius ini anak pinter ini. Walaupun dia sempat salah nyeritakno ke saya. Tapi kemudian ketika saya minta videonya, bukan malah saya siapkan Ustaz, tak potong pas bagian yang itu Ustaz. Ya malah enggak gitu malah. Lah kok videonya kehapus Ustaz. Nah, akhirnya ketika dia ngomong videonya kehapus, saya jadi tidak berani tabayun. Karena kalau dia tanya buktinya mana, saya tidak punya bukti. Nah itu loh genah. Walaupun sampai sekarang yo gak hilang ya jerone hati. Astagfirullahaladzim. Memang yo jenenge menungso lho pengen ngomong hati resi yo sik rusuh padahal. Yo memaafkan sih memaafkan, tapi kon lali kok empane masyaallah. Nah maka urusan itu hati Pak. Jadi kalau kita ini kepengen atine damai, atine ayem, yo sudah. Nggak usah mikir pikiran, meripat, kuping, lambe itu faktor yang lain. Tapi yang nomor satunya apa? Hati. Kemudian lihat Asy-Syu'ara 8889. Yang pertama tadi apa? Ali Imran 103, Al-Anfal 62 dan 63. Kemudian Asy-Syu'ara 88 dan 89. Maka ojo gampang diprovokasi. Dadi wong itu sing gampangan rono kenek, rene kenek, mbek kono akrab, mbek kene akrab. Ndak usah kena kalimat-kalimat sing aneh-aneh. Oh, ndak punya prinsip sak karepmu. Wong ini kalau orang kalau terombang-ambingkan oleh ketidakpastian sak karepmu, sing penting atiku resik, kumpul wong Islam kenek. Gitu aja sudah. Nah, maka Asy-Syu'ara 88 dan 89. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti ketika kita kumpul di hadapan Allah, ingat loh Pak, kita ini lahir dewe, balik dewe. Hukum awalnya manusia itu podo kabeh. Hukum awalnya apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap masing-masing dari kita ini, kulolan panjenengan sedaya ini, kullukum min Adam, semuanya dari Nabi Adam. Podo kabeh. Wa Adam min turab. Dan ilingo, Nabi Adam itu dari tanah. Berarti hukum awalnya manusia semuanya ini apa? Sama. Kita ini citaane koyok boto. Hukum awal sama. Hukum akhir sama. Hati-hati. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Farda itu apa? Siji-siji, dewe-dewe, gak nggawa bolo, gak nggawa konco. Wa kulluhum, dan nanti masing-masing dari manusia ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, atihi, akan mendatanginya. Nya di sini siapa? Allah Ta'ala. Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Apa? Farda, dewe, tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika kita tidak ditemani konco, ketika kita tidak bawa pembela, ketika kita tidak bawa pengacara, ketika kita tidak bawa ini, tidak bawa itu, terus waktu itu Pak, di waktu genting seperti ini, modal kita cuma satu, illa man atallaha biqalbin salim. Anda akan selamat, saya akan selamat, siapapun akan selamat, termasuk Pak Selamat juga. Mana? Wah, Kak Sito selamat, Pak Ciloko wis ya. Termasuk Pak Selamat itu kalau datang ke hadapan Allah, modale atine apa? Resi. Dan hati resi itu 3. Nomor 1, hati yang mentauhidkan Allah. Hati bersih itu lek kecampuran syirik langsung rusuh. Nomor 2, hati yang bersih dari menyelisihi Nabi, mukhalafatun Nabi. Orang sak api-api ucapannya, kalau amalannya menyelisihi Nabi, ya ndak usah ngomong hati yang bersih. Nomor 3, salamatus sadri ma'al muslimin, atine selamat kepada sesama muslim. Nah, sekarang lihat.
Yang berikutnya jamaah ini poin-poin terakhir saja. Rasulullah mengingatkan kita. Wis talah wis panjenengan faham lah ini. Cuma ayo sekarang levelnya naik dari krungu. Oh tahu krungu, biasanya kan gitu. Oh tahu roh, oh tahu moco. Oh tahu diceramah nih. Kita naik level dari tahu jadi ngerti. Beda loh, Pak. Ngerti itu kalau dalam Islam itu faham. Maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau ilma itu tahu, fahma itu ngerti. Sekarang begini gampang. Apa jenengan tahu Pak, renang itu apa? Semua orang mesti tahu yang namanya renang. Tapi apakah orang yang tahu tentang renang Anda pastikan bisa berenang? Enggak. Belum tentu. Nah maka kita naikkan dari tahu menjadi ngerti. Nah nanti kalau sudah ngerti insya Allah diamalkan. Maka begini, kalau sekedar tahu Pak, sopo sih yang enggak tahu kalau apal Quran itu baik? Semuanya tahu. Tapi siapa di antara kita yang sekarang sampai detik ini masih punya keinginan untuk apal Quran dan ngelatih walaupun satu ayat bentino? Mana orangnya? Pak Pur. Mana Pak Pur? Nyediakan ketan. Baik, isu lek ketan jane ya anu lho, mahnya ndak baik lho. Isuk ngene iki jane biasanya ya bakar-bakaran tuh enak, ya kambing bakar mari kurban kok panggah ketan ae. Sudah lanjut, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka lihat. Kita tahu, Pak. Tapi ditingkatkan menjadi ngerti. Kalau sudah ngerti nanti bisa mengamalkan. Nah, sekarang begini, saya bacakan. Rasulullah itu ngewanti-wanti betul sama kita supaya urip iku damai. Ketemu siapapun penak, kekancan mbek siapapun iso, kumpul mbek sapa wae gak dadi masalah. Panjenengan datang ke tempat apapun tidak menjadi benalu, tapi panjenengan mendatangkan manfaat. Rasulullah mengatakan kepada kita, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ngerti tidak membelakangi? Gak nyopo, mencep. Depet uang hilang. Kutu kesampluk, kipasnya helikopter. Kayak sono oleh mana ya? Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi loh. Kalau mau ngomong sunnah Pak, lo ini lo sunnah, ini lo sunnah. Anda tahu kemarin Ustadz astagfirullah wa atubu ilaih, Adi Hidayat. Ketika kan sekarang beliau lagi dekat dengan Pak Presiden Prabowo. Itu kan kemudian sering diundang, ya bukan sering lah, sempat beberapa kali diundang untuk apa? Datang, membawa ulama-ulama Al-Azhar datang kepada Pak Prabowo. Kemudian kemarin acara terakhir kemarin diminta apa? Berdoa. Itu ada komen begini Pak. Memberikan perpindahan jenggot Ustadz Adi Hidayat. Terus si yang posting ini Pak, dan ini bukan akun abal-abal loh, orangnya ada dan kita tahu orangnya. Biasa kan kalau akun-akun seperti itu kan kita khawatir memang akun adu domba, wonge gak enek, atau orangnya non Islam tapi gawe jeneng Islam untuk merusak perpecahan dan memunculkan perpecahan di antara kaum. Iki wonge jelas, wonge enek, yuk ketoro ngajine ndek endi. Sudah dipasang perubahan jenggot Ustaz, bukan perpindahan, perubahan, maaf ya, perubahan jenggot Ustaz Hidayat. Ketika pertama kali ceramah, tahu ya kami ini. Ketika mulai viral, mulai ndek, mulai pendek. Ketika masuk ke istana, entek, karime, sri. Lah ini orang yang memahami sunnah secara sempit. Dikira dia sunnah itu yang penting jenggot itu dawa tapi tidak punya kontribusi. Ini bisa jadi kalau orang atine bersih Pak, memahami sebaliknya. Bagaimana sebaliknya itu? Dia mengorbankan sesuatu untuk dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin dia merelakan, beliau ini, ya ngerti lah jenggot itu api, tapi mungkin dia merelakan itu. Untuk apa? Kemaslahatan yang ingin diraih yang lebih besar. Kalau terlalu panjang, nanti jadi omongan di kalangan Pak Presiden. Wis, tak rapikan dulu, tapi saya bisa memberikan masukan yang positif kepada Pak Presiden supaya omongan saya didengar untuk kemaslahatan muslimin secara luas. Bisa enggak mikir begitu? Tergantung apanya tadi. Nah, maka panjenengan pun sama ketika ngelihat masjid ini, masjid itu, ustadz ini, ustadz itu, pandangannya bukan meripate, tapi apa?
atine. Nah, maka Rasulullah itu yang disasar hati. Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Dan tadi Ali Imran, Al-Anfal, Asy-Syu'ara, bersaudara itu diawali dari apa? Hatinya. Nah, sudah kemudian oleh Rasulullah diingatkan, ditambahi wala yahillu li muslimin begini. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Maka dengan itu tidak halal. Artinya apa? Kalaupun kedaden maksimal ojo sampai kalian itu satru melebihi 3 hari. Ini kan wis peringatan pol, wis salah satru-satrune wong Islam, ojo punjul dari 3. Tujuannya apa? Sadurunge 3 dina wis paranono wis. Assalamualaikum. Minimal ya rotok sungkan didik ya. Biasanya kan masih gitu ya, gengsi, sungkan, isin. Wah, wingi mari tak ilokne mosok saiki kakancan maneh. Dan kadang-kadang setane ya kanca liyane. Ra usah wis karuan ya apa isin-isine, ra usah. Nah, maka ada di zaman Utsman dan Abdullah bin Mas'ud ketika berangkat haji. Tahu kan ceritanya? Utsman itu punya pendapat di Mina, Nabi, Abu Bakar, Umar. Ini manusia terbaik urutannya ya, Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Sudah. Nabi Muhammad itu salatnya di Mina diqosor. Abu Bakar salatnya qosor, Umar salatnya qosor. Masuk zamannya Sayyiduna Utsman, itu sholatnya jangkep petang rokaat. Maka Abdullah ibnu Mas'ud tidak terima. Wah, ngawur, Mbak Utsman ini gak tepak ini. Siapa yang mendahului kamu untuk kamu melakukan ini? Lawang contoh terbaik kita itu melakukannya 2 rokaat di qosor. Lah kok panjenengan 4? Diskusi Pak, ilmiah Pak, dan tidak memungkiri adanya ketika diskusi ilmiah itu ya rotok mempertahankan argumen. Kalau orang yang tidak ngerti dikira mungkin ngamuk, padahal apa? Orang diskusi itu golek. Ayo kita sing keras dalam berdiskusi supaya endingnya kita tahu kebenaran di pihak siapa, nanti kita ikuti yang benar itu. Bukan kebenaran di pihak saya terus atau Anda. Pokoknya yang kita cari apa? Kebenaran. Sudah. Tidak ketemu. Sayyiduna Utsman tetap papat. Kasihkan argumennya, karena 2 alasannya ini. Dan sekarang yang menjadikan zaman dulu 2 sudah tidak ada. Maka kembali ke hukum awalnya sholat 4 rokaatnya, tidak boleh dikosor. Kosor itu kan rukhsah. Nah sekarang sebab untuk datangnya rukhsah, katanya Sayyiduna Utsman, sebabnya tidak ada. Maka rukhsahnya tidak bisa diambil, papat. Abdullah bin Mas'ud bilang, ini bukan masalah illah, ini masalah hikmah. Ngerti illah? Illah itu sesuatu yang menjadikan hukum itu ada. Hikmah, kenapa hukum ini ada? Itu dalam fikih beda, illah dan hikmah. Contohnya cek gampang. Hikmahnya boleh jamak qosor ketika safar apa? Hikmahnya, bukan illahnya, hikmahnya. Cek gak repot. Mungkin zaman dulu masjid jarang, mungkin zaman dulu rest area sedikit, mungkin zaman dulu banyu tidak semudah. Bukan banyu. Anda langsung banyu. Air tidak semudah, itu namanya hikmah. Tapi bolehnya jamak qosor itu bukan karena hikmahnya, tapi karena ilahnya. Ilahnya apa? Safar. Maka selama safar itu ada, jamak qosor tetap ada, walaupun hikmahnya sudah hilang. Loh saiki lo gampang, rest area ndi-ndi, banyu yo mesti enek, bahkan saiki masjidnya yo resik-resik, itu hikmah. Maka bukan karena hikmahnya hilang, hukumnya hilang, enggak, itu illah. Nah sekarang begini, maka kata Abdullah bin Mas'ud, itu kan hikmah yang kamu sebut, ilahnya tetap. Ini haji dan ini Mina. Haji dan Mina itu ilahnya untuk orang bisa qosor. Wes tidak ketemu. Ketika masuk waktu sholat zuhur, lah kok Abdullah bin Mas'ud ini jamaahan di belakangnya Utsman bin Affan. Yang pro sama Abdullah bin Mas'ud gletek. Lek debatnya kayak ngono bantere, dalile ya kuat lho, wancine salat lah kok tumut. Nah, ini supporter iki hati-hati nih. Supporter ini kadang-kadang ya bukan supporter geni ya ngobong terus nih Ustadz, Pak ya sampean bener kok Ustadz, terus nih Ustadz. Lah nanti Ustadznya bawa belur sing buri pindah Ustadz. Oh tiba nih Ustadzku kalah kalau rono ae lho, yo dikerucuk jeruk panas sampean. Nah sudah,
Maka ketika sholat ternyata Abdullah bin Mas'ud ikut. Teman-temannya bilang apa? Sholat dewi ae. Jare Utsman Robeni. Ayo sholat. Kayak tendo dewi. Ayo. Wis penak-penak. Utsman salah. Salah rasa deloi. Ayo sholat dewi. Sudah kata Abdullah bin Mas'ud? Enggak. Kenapa? Al-khilafu syarrun. Beda itu gak enak. Beda itu apa? Enggak baik. Beda itu jelek. Sementara haji ini waktunya umat Islam menampakkan syiar kebersamaan. Lah kalau gara-gara ini saya pindah ke sana, ya salah, saya malah menghilangkan prinsipnya untuk mengikuti cabangnya. Seharusnya perkara furuk cabang ini saya relakan untuk ketemu prinsip persatuannya. Nah, sudah apa yang terjadi jamaah? Akhirnya ikut sholat di sana. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Luang papat yo sholat, luru yo sholat. Lah lek podo-podo sholat kenapa gak ngalahai? Walaupun kalau kita mau ngomong dalil Pak, ya jujur. Dalil yang menang dalilnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wong Nabi loro, Abu Bakar loro, Umar loro. Lagi papat melu sopo. Nah, maka terkadang seperti, maaf ya kalau kita boleh husnudzon kepada Ustadz Adi Hidayat, ya mungkin prinsipnya yang beliau ambil, akar inti masalahnya yang beliau ingin capai, kemaslahatan besar yang ingin dicari, walaupun terkadang mengorbankan sesuatu yang bisa jadi menjadikan orang lain menghujat dia. Boleh jadi apa? Aku rela dihujat. Yang penting nanti leene opo-opo nih sampai tetap untuk manfaati. Nah maka itu kalau cerita ya, tapi yang bumbuan bener apa enggak saya enggak tahu. Cuma kan saya waktu itu lihat film apa? Buya Hamka. Panjenengan lihat enggak? Di film Buya Hamka itu kan sempet Buya Hamka itu melok Belanda gitu. Ikut Belanda. Oh, orang di kampungnya, omai dipecahi, omai Buya Hamka. Wah, ternyata antek Belanda, ini. Tapi ternyata mereka apa? Mereka tidak tahu di balik itu ada diskusi antara Buya Hamka dengan orang Belanda. Ini filmnya loh ya. Nanti jangan dituntut saya, keluarganya Buya Hamka tidak terima. Lo tuntutan produsernya wong di film yang ngono kok. Nah, ternyata ada diskusi atau ada bargaining, bargaining. Kesepakatan antara Buya Hamka dan Belanda, pokok sampean manut, kampungmu gak tak serang. Maka mikirnya apa? Daripada wong sakmono kae dadi korban diserang, mendingan saya yang satu ngalah. Walaupun resikonya dicaci dan dimaki oleh orang yang tidak ngerti. Nah, maka posisi kita Pak, ojo di posisi orang yang tidak ngerti tadi. Engko lek akhirnya ngerti, sisa getun. Karya apa? Getun. Nah, maka untuk mencapai hati yang damai, kedamaian jiwa segala macam itu intinya di jerone hati. Nah, maka satu tok obate hati sing paling top, baca Quran dan tadabbur. Kalau mau banyak ya banyak. Tapi inti yang paling makjelep ngeresi hati apa? Baca Quran lan sa maknane, diangen-angen. Apa sih maksudnya Allah? Apa yang Allah ingin? Tapi diangen-angen bukan dari pikiran panjenengan, Pak. Moco kitab tafsir. Sehingga apa? Itu insya Allah melunakkan dan membersihkan hati. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.